Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Para pemirsa Afayu TV rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada sore hari ini kembali kita melanjutkan kajian kita dalam menyelesaikan kurikulum pada bidang manhaj. Masih saja pada buku yang pertama, yaitu kitab Minhajul Firqati An-Najiyah Ta'ifatil Mansurah, Jalan Golongan yang Selamat, karya Syekh Muhammad ibn Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Kemudian beliau membahas Al-Qiyamu Al-Mamnu. Al-Qiyam Al-Mamnu, yaitu berdiri yang terlarang. Jadi ada bentuk berdiri, maksudnya kita berdiri dalam bentuk penghormatan, ya pengagungan, ini sesuatu yang terlarang. Karena tentunya dalam merupakan bentuk ibadah seperti sholat, kita berdiri, kemudian bertakbir, ini bentuk dari ibadah. Ya, bentuk dari ibadah yaitu ibadah badan. Kita berdiri kepada Allah Azza wa Jalla dengan bentuk pengagungan, ya ini adalah bentuk dari ibadah. Maka termasuk hal yang dilarang adalah berdiri sebagai bentuk penghormatan. Ya, sebagai bentuk penghormatan dan pengagungan. Kata beliau, qala sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yatamathala lahu an-nasu qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadits riwayat Ahmad. Siapa yang suka agar manusia melakukan penghormatan dengan berdiri kepadanya, maka hendaknya ia siapkan tempat duduknya di neraka. Wa qala Anas radhiyallahu anhu, makana syakhsun ahabba ilaihim min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kanu idza ra'awhu lam yakumu lahu lima ya'lamuna min karahiyatihi lidzalik. Sahih rawahu Tirmidzi. Hadits riwayat At-Tirmidzi. Kata Anas radhiyallahu anhu, Anas bin Malik, tidaklah seseorang yang paling dicintai oleh para sahabat dibandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya tidak ada orang yang paling dicintai oleh para sahabat kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka, yaitu para sahabat, ketika lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, mereka tidak berdiri untuknya. Maksudnya mereka tidak berdiri untuk kehadiran Nabi. Lima ya'lamuna min karahiyatihi lidzalik. Karena mereka tahu bahwa Nabi benci hal tersebut. Dipahami dari dua hadits ini bahwa seorang muslim ketika dia senang dihormati oleh manusia dengan bentuk berdiri, ya ketika masuk di suatu majelis, ya dia senang untuk dihormati, ya entah itu masuk dalam kelas misalnya atau masuk dalam suatu pertemuan, semua pada berdiri menyambut atau menghormati kehadirannya, maka berdasarkan hadits yang telah kita baca, falyatabawa maq'adahu minan nar, hendaknya ia siapkan tempat duduknya di neraka. Ya, dan para sahabat radhiyallahu anhum
mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cinta yang mendalam. Bersamaan dengan itu, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk kepada mereka, mereka tidak melakukan berdiri sebagai bentuk penghormatan karena mereka tahu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam benci akan hal tersebut. Kemudian terbiasa oleh sebagian manusia, mereka berdiri sebagai bentuk penghormatan. Khususnya misalnya ketika guru sedang masuk kelas, ya, atau mereka mengunjungi eh, suatu tempat, ya. Jadi ketika guru misalnya tadi ketika masuk kelas, maka para murid ya diberikan aba-aba untuk berdiri sebagai bentuk penghormatan terhadap guru, ya, sebagai bentuk penghormatan terhadap guru, ya. Maka siapa yang tidak berdiri dengan penghormatan, siapa yang tidak menghormati dengan model seperti ini, yaitu berdiri, maka dianggap sebagai orang yang atau murid yang tidak beradab, ya, tidak beradab dan tidak memuliakan gurunya, ya. Dan diamnya seorang guru atau pengajar akan hal ini, maksudnya diperlakukan, dihormati dengan cara berdiri, dan dia diam akan hal itu, atau bahkan mencela orang yang menyelisihi uh, sistem penghormatan dengan cara berdiri ini, ya, maka berarti dia cinta dengan hal itu, tidak ada pengingkaran, tidak ada pengingkaran, berarti dia cinta dengan hal itu, dan ini masuk dalam hadits yang telah kita bacakan, maka hendaknya ia siapkan tempat duduknya di neraka. Maka sebagai seorang guru atau ustadz atau siapa saja, hendaknya ketika dia tidak senang dengan perkara ini dan dia melihat terbiasa dilakukan kepadanya, maka hendaknya dia jelaskan. Dia jelaskan, ya, untuk tidak perlu untuk melakukan penghormatan dengan cara seperti itu, karena ini diantara bentuk dari bentuk ibadah. Tidak boleh kita melakukan penghormatan dengan gerakan-gerakan yang mirip dengan ibadah, seperti gerakan meruku, ya, menundukkan kepala, membungkuk, ini akan mirip dengan ruku, ya, akan mirip dengan ruku, dan ruku merupakan ibadah. Sebagai contoh misalnya tadi bentuk penghormatan dengan cara berdiri, maka ini juga termasuk bentuk dari ibadah. Ya, maka hal seperti ini dihindari. Ya, hal-hal seperti ini dihindari, suatu bentuk penghormatan yang mirip dengan ibadah, maka ini dihindari. Kemudian bila seorang, ya, mengetahui bahwa eh, seorang guru atau siapalah begitu yang senang dilakukan penghormatan dengan cara berdiri, maka hendaknya dia tidak at-ta'awun 'alal itsim. Dia tidak tolong-menolong dalam dosa. Ya, Nabi SAW bersabda, "Wala takunu auna syaitani ala akhikum." Janganlah kalian menjadi penolong syaitan terhadap saudara kalian. Artinya jangan kita jerumuskan saudara kita, ya, pada langkah-langkah syaitan. Ya, dia apa namanya nggak senang dihormati dengan cara berdiri, ya kita jelaskan dengan baik, ya kan? Jangan kita bantu dia terlena atau terbawa dengan kesalahannya. Ya, wala takunu auna asyaitani ala akhikum. Janganlah kalian menjadi penolong syaitan terhadap saudara kalian. Ya.
Kemudian banyak dari manusia mengatakan bahwa kami berdiri seperti ini untuk penghormatan terhadap guru atau kepada syekh, itu kami lakukan karena ilmunya, ya karena ilmunya, ya. Nah, kita katakan bahwa apakah kalian meragukan keilmuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan meragukan adab para sahabat terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bersama dengan itu mereka tidak melakukan, ya, penghormatan dengan cara berdiri terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi penghormatan itu tentunya apa-apa yang dibolehkan oleh syariat, ya, yang diajarkan dalam syariat, ya seperti apa namanya mengucapkan salam, ya berjabat tangan, ya dan semisal itu dari apa yang diajarkan dalam agama kita dan tidak menyerupai bentuk ibadah, ya yang diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena kita ketahui bahwa yang namanya ibadah apa saja itu tidak boleh kita serahkan kecuali hanya kepada Allah. Ya, maka penghormatan dengan bentuk ruku, ya penghormatan dengan bentuk berdiri, apalagi penghormatan dalam bentuk sujud. Ada sebagian anak sebagai bentuk memuliakan orang tuanya, ya, ibunya, ya dia sujud di kaki ibunya. Dia sujud di kaki ibunya sebagai bentuk penghormatan. Maka ini hal yang sangat keliru. Ya, apa-apa yang merupakan ibadah, baik itu ibadah badan, tidak bisa kita pungkiri bahwa ya gerakan berdiri, gerakan ruku, gerakan sujud ini termasuk ibadah badan. Dan kita ketahui bahwa la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala. Eh, Banyak kita dapati sekarang, misal ketika orang yang kaya masuk di suatu tempat misalnya, maka orang-orang pada berdiri sebagai bentuk pemuliaan terhadapnya, atau pejabat misalnya, ya datang orang pada berdiri ya sebagai bentuk pemuliaan kepadanya, sebagai bentuk pengagungan kepadanya, ya. Maka ini apa namanya, ya kita harus ketahui bahwa eh, inna akramakum indallahi atqakum, sungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa. Ya, jadi tidak boleh kita memuliakan makhluk dalam bentuk atau kaifiat, ya pengagungan yang menyerupai ibadah, ya menyerupai ibadah. Oke, kemudian pembahasan berikutnya, al-qiyamu al-matlubi atau al-qiyamul matlubu wal masyru'. Al-qiyamul matlub wal masyru'. Ya, berdiri yang diperintahkan dan disyariatkan. Jadi ada juga bentuk-bentuk berdiri yang ternyata eh, diperintahkan, ya disyariatkan. Jadi ada bentuk yang dilarang. Tadi sebagai bentuknya adalah sebagai bentuk penghormatan, pemuliaan, pengagungan, kita berdiri untuknya, maka ini terlarang. Ya. Dan juga para sahabat tidak melakukannya untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang beliau beri judul Al-Qiyamul Matlubu wal Masyru'. Ya, berdiri yang dituntunkan dan disyariatkan. Telah warid hadits-hadits yang sahih dan amalan dari sebahagian sahabat yang menunjukkan akan bolehnya berdiri, ya ketika ada yang datang, bolehnya berdiri ketika ada yang datang, ya misal ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
berdiri ketika anaknya hadir. Ya, berdiri ketika anaknya hadir, yaitu Fatimah radhiyallahu anha. Ya, ketika Fatimah masuk, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri. Ya, demikian pula Fatimah. Demikian pula Fatimah ketika ayahnya masuk, itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau pun berdiri. Ya, makanya hal yang boleh, ya hal yang boleh, ya, yaitu dalam bentuk eh, maksudnya dia berdiri karena ingin menjumpainya, ya, sebagai bentuk memuliakan tamu atau memuliakan orang tua. Jadi misalnya kita sedang duduk, ya, 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 karena baru datang begitu, ya kita berdiri menuju kepadanya, menyambutnya begitu, ya. Jadi bukan bedakan dengan yang pertama tadi, kita berdiri, ya misalnya nampak kalau di kelas begitu, ya, ketika guru masuk, kemudian kita berdiri semuanya sebagai bentuk penghormatan, makanya terlarang. Tapi kalau misalnya ya kita menuju kepadanya, ya kan? Kita menuju kepadanya, kita berdiri kemudian menuju kepadanya, menyambutnya, ya kan? Mana mungkin kita menuju kepadanya dalam keadaan duduk, ya kan? Ya, kecuali mungkin pakai kursi roda, ya kan? Tapi tentunya ya mestinya seperti ini, ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadits riwayat Bukhari Muslim, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Siapa yang beriman terhadap Allah dan hari akhirat, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Ya, hendaknya dia memuliakan tamunya. Ya. Kemudian ada hadits kumu ila sayyidikum. Hadits kumu ila sayyidikum. Ya, berdirilah kepada sayyid kalian, maksudnya kepada pemimpin kalian. Hadits riwayat Bukhari Muslim. Ya, dalam riwayat lain fa'anziluhu. Ya, maka turunkanlah dia. Ya, turunkanlah dia. Eh, sebab hadits ini, maksudnya sebab datangnya hadits ini, bahwasanya Sa'ad radhiyallahu anhu, beliau pernah terluka, ya pernah terluka, ya, eh, maka beliau menunggangi keledai. Jadi beliau terluka dan terus menunggangi keledai. Maka tatkala beliau sampai kepada orang-orang Ansor, ya tatkala beliau sampai kepada orang-orang Ansor, kemudian dikatakan kumu ila sayyidikum fa'anziluh. Berdirilah kepada sayyid kalian, yaitu sahabat Sa'ad. Ya, sahabat Sa'ad, fa'anziluh, turunkanlah dia dari keledainya. Turunkanlah dia dari keledainya karena beliau terluka. Beliau terluka, ya jangan sampai kalau turun sendiri ada apa-apa dengan lukanya. Maka mereka berdiri untuk menurunkan Sa'ad dari keledainya. Fakumu ilaihi fa'anziluh. Maka mereka pun berdiri kemudian menurunkan sahabat Sa'ad dari keledainya. Ya. Maka ini tentunya berdiri yang dituntut, ya, berdiri yang diperintahkan untuk menolong ya saudara kita di sini, menolong para sahabat, menolong kayak sahabat Sa'ad, ya Ibn Sa'id, atau Sa'ad yang merupakan uh, Sayyid Al-Ansar, merupakan pemimpinnya orang-orang Ansar, yaitu orang-orang Ansar, yaitu orang-orang sahabat di Madinah radhiyallahu taala anhum, karena beliau terluka dan beliau sedang di atas keledai, ya, sedang di atas keledai. Dan ketika itu Rasulullah SAW tidak berdiri dan sebahagian sahabat juga tidak berdiri. Artinya para sahabat yang ingin membantu menurunkan Sa'ad dari keledainya saja yang berdiri. Maka ini nampak ya bahwa perbedaan antara pembahasan sebelumnya dengan pembahasan sekarang. Jadi jangan sampai hadits disalahgunakan, ya, untuk membenarkan bolehnya berdiri. Ya, tapi di sini maksudnya mereka berdiri dalam rangka menolong sahabat Sa'ad, ya, sahabat Sa'ad untuk turun dari keledainya karena beliau sedang terluka. Ya.
Kemudian juga warid dari sahabat Ka'ab ibn Malik, ya Ka'ab ibn Malik tatkala beliau masuk masjid, ya dan para sahabat sedang duduk, ya maka Tolha ibn Ubaidillah berdiri, ya berdiri ketika datangnya sahabat Ka'ab ibn Malik, ya tentunya beliau berdiri, ya Tolha ibn Ubaidillah berdiri untuk memberikan kabar gembira kepada Ka'ab ibn Malik bahwa tobatnya telah diterima, ya yang sebelumnya dia apa namanya diboikot ya karena tidak ikut jihad, ya tidak ikut jihad. Maka sahabat Tolha berdiri untuk memberikan informasi berupa kabar gembira bahwa tobatnya diterima. Ya, jadi berdiri seperti ini tentunya dibolehkan, ya untuk menggembirakan saudara kita yang sedang sedih, ya memberikan kabar gembira bahwa tobatnya diterima ya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Atau misalnya dari bentuk yang lain dari bentuk berdiri yang dibolehkan, yaitu berdiri ketika ada misalnya ada tamu yang datang, ya melakukan uh, mu'anaqah, yaitu apa ya cipika-cipiki begitu ya. Uh, ini mana mungkin sedang duduk ya, bagaimana caranya, ya kan? Ya tentunya mesti kita berdiri, ya. Ya tentunya ini beda niatnya ya, beda maksudnya. Kalau dengan pembahasan kita yang sebelumnya itu beda. Memang kalau yang sebelumnya memang tujuannya berdiri, maksudnya yang berdiri. Memang eh, kedatangan seseorang itu kita berdiri untuk penghormatan kepadanya. Tapi di pembahasan ini sebagai berdiri itu sarana saja. Berdiri untuk melakukan mu'anaqah atau berdiri untuk membantu, ya berdiri untuk menyambut kedatangannya, ya. Maka ini berdirinya cuma wasilah saya, sarana. Adapun di pembahasan sebelumnya memang berdiri sebagai bentuk penghormatan, berdirinya itu sebagai bentuk pengagungan, ya. Oleh karena itu kita bisa simpulkan dari hadits-hadits yang kita bacakan tentang bolehnya berdiri ketika ada yang datang, itu lafadznya ila sayyidikum, ila Talha, ila Fatimah, ya kepada berdirilah kepada sayyid kalian, pemimpin kalian, berdirilah kepada Talha, berdirilah kepada Fatimah, ya. Ini menunjukkan bahwa bolehnya berdiri ini berseberangan dengan hadits-hadits yang melarang dari berdiri, ya melarang dari berdiri karena hadits-hadits yang melarang dari berdiri itu dengan lafadz lahu, berdiri untuknya gitu ya. Dan ini perbedaan yang sangat nampak. Kalau sebelumnya kan tadi, kalau hadits yang kita baca sekarang, berdiri kepada saudara sayyid kalian, pemimpin kalian, kepada Tolha, kepada Fatimah, ya. Kalau di sini, kalau hadits yang sebelumnya, yang di hadits yang dilarang kita berdiri sebagai bentuk penghormatan, itu dengan lafadz lahu, ya berdiri untuknya. Jadi beda. Ya, jadi beda. Baik. Jadi maksudnya di sini adalah berdiri yang terlarang adalah qama waqifan fi makanihi li ta'zim. Dia berdiri pada tempatnya, ya. Dia berdiri pada tempatnya sebagai bentuk pengagungan. Jadi dia duduk misalnya ketika ada yang datang, ketika ada yang lewat pembesar atau apalah begitu, siapalah begitu, dia berdiri di tempatnya. Tadinya dia duduk, nah, kemudian dia berdiri sebagai bentuk penghormatan. Maka ini terlarang. Maka ini terlarang. Adapun berdiri untuk menuju ke depan, menyambut kehadirannya, atau misalnya berdiri untuk mencium keningnya, ya, atau misalnya berdiri untuk membantunya dari kendaraannya, ya, maka ini hal yang tidak ada masalah, bahkan hal yang dianjurkan, ya, hal yang dianjurkan. Tapi kalau berdiri di tempatnya, ya dia tidak apa namanya membantu orang yang datang, tapi dia berdiri di tempatnya sebagai bentuk penghormatan, maka ini merupakan hal yang terlarang.
Kemudian pembahasan berikutnya adalah hadits dhaifah wal maudhu'ah, hadits-hadits yang lemah dan hadits-hadits yang palsu. Ya, hadits-hadits yang lemah dan hadits-hadits yang palsu. Berbicara tentang hadits yang lemah dan hadits yang palsu, bagaimana sikap kita, maksudnya manhaj kita terhadap hadits yang lemah dan hadits yang palsu. Hadits-hadits yang dinisbatkan atau disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada hadits yang sahih, ada hadits yang hasan, ada hadits yang dhaif. Hasan masuk hadits yang sahih, hadis yang dhaif, dhaif. Ya, artinya tidak sabit, maksudnya tidak benar penyandarannya terhadap Rasulullah SAW. Al-mawdu' hadits yang palsu. Hadits yang palsu. Kalau dhaif dia ada sanatnya hanya pada sanatnya ada kelemahan. Ya, mungkin karena lemah hafalannya atau rawinya tidak jelas, tidak ada yang kenal, tidak diketemukan biografinya, sehingga apa yang dia sampaikan itu diragukan karena dia tidak dikenal, ya, dia tidak berguru ke ini, gurunya bukan ini. Jadi dari situ bisa dicek bahwa ini haditsnya lemah. Tapi kalau hadits yang maudhu, hadits yang palsu, tidak ada sanatnya, ya, Anda tahu di kitab mana muncul, di kitab mana keberadaannya, tiba-tiba saja nongol haditsnya, ya kan? Maka ini hadits maudhu, hadits yang palsu, yang enggak ada asalnya. Jadi ini hadits yang dinisbatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga bagaimana sikap kita terhadap hadits ini, ya, ada hadits yang sahih, yang hasan, yang dhaif, yang maudhu. Baik. Dan Imam Muslim dalam muqaddimahnya, maksudnya beliau Imam Muslim rahimahullah, Abul Husain Muslim ibn Hajjaj bin Muslim al-Qushairi an-Naisaburi, dalam Sahih Muslim itu ada muqaddimah dalam Sahih Muslim. Pada muqaddimah tersebut beliau memberikan tahdzir atau peringatan terhadap hadits yang dhaif, terhadap hadits yang lemah. Beliau memberikan babun nahyi anil hadithi bi kulli ma sami'. Ya, bab larangan dari menyampaikan setiap yang kita dengar. Ya, maksudnya tidak semua yang kita dengar kita sampaikan. Ya, mustadillan biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdalil dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadits riwayat Muslim, kafa bil mar'i kadziban ayuhadditsa bi kulli ma sami'. Cukuplah seorang dikatakan berdusta ketika dia menceritakan, dia menyampaikan semua yang dia dengar. Ya, semua yang dia dengar. Ya, jadi dalam apa yang kita dengar, apa yang kita terima, tidak semua bisa kita sampaikan. Ya, kita harus cek apakah itu benar, ya kan? Bagaimana, apakah itu valid atau dia hoax misalnya. Jadi jelas, demikian pula hadits. Ya, tidak semua yang kita dengar yang disampaikan di mimbar-mimbar atau yang kita dengar para ustadz menyampaikan itu kita sampaikan. Ya, perlu dicek apakah itu sahih, dicari tahu kebenarannya. Ya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i kadziban ayyuhadditsa bi kulli ma sami'. Cukuplah seorang dikatakan berdusta ketika dia menyampaikan semua yang dia dengar. Ya, semua yang dia dengar. Wa dzakara al-Imam an-Nawawi fi syarhihi li Muslimin, dan Imam an-Nawawi rahimahullah menyebutkan ketika mensyarah Sahih Muslim, maksudnya Imam Nawawi punya syarah terhadap Sahih Muslim. Ya, punya syarah terhadap Sahih Muslim. Beliau mengatakan babun nahyi an riwayati anid du'afa. Bab larangan dari meriwayatkan hadits dari ad-du'afa, orang-orang yang lemah. Ya, rawi-rawi yang lemah, penyampai hadits yang lemah hafalannya, atau misalnya dia suka manipulasi, harusnya bukan ini dia tambah, akan ada yang dia kurangi, atau bahkan separohnya dari ucapan Nabi tapi separohnya itu ucapan dia. Ya, ini sebab kelemahan periwayat hadits. Ya, mustadillan biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdalil dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadits riwayat Muslim, sayakunun
Au sayakunu fi akhir zaman nasun min ummati yuhaddithunakum bima lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum. Akan datang nanti di akhir zaman orang-orang yang dari umatku, orang-orang dari umatku, mereka menyampaikan hadits kepada kalian yang belum pernah kalian dengar. Tidak kalian dan tidak pula oleh bapak-bapak kalian. Hati-hati kalian dan hati-hati kalian dari mereka. Hati-hati kalian dan hati-hati terhadap mereka. Hadits riwayat Muslim. Ya. Kemudian Imam Ibn Hibban dalam sahihnya, itu Sahih Ibn Hibban, beliau berkata, faslun, ya, dzikru ijabi dukhulin nar liman nasaba syai'an ilal Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa huwa ghairu alimin bi sihhatihi. Thumma saqa bi sanadihi qaulahu sallallahu alaihi wasallam man qala alayya ma lam akul falyatabawwa maq'adahu minan nar. Haditsun hasan rawahu Ahmad. Kata Al-Imam Ibn Hibban dalam sahihnya, kata beliau fasal ya, fasal sudah menjadi bahasa Indonesia ya, pasal begitu. Penyebutan tentang wajibnya masuk neraka orang yang menisbatkan sesuatu kepada Al-Mustafa, itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia tidak tahu akan kesahihan hadits tersebut. Misalnya mengatakan sekarang banyak ya para penceramah, para dai, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadits Nabi, ya, kata Nabi, ya, datang dari Nabi. Kalau dia tidak tahu ini bagaimana, yang jelas dia hanya dengar saja, ya, dia hanya ya kopas saja atau dia hanya share melanjutkan saja, ya kan? Dia tidak tahu bagaimana status dari hadits ini. Ya, thumma saqa bi sanadihi qaulahu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau membawakan dengan sanadnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadits riwayat Ahmad, man qala alayya ma lam aqul. Siapa yang berkata atas nama saya sementara saya tidak mengatakannya, maka hendaknya ia siapkan tempat duduknya di neraka. Hendaknya ia siapkan tempat duduknya di neraka. Dan dalam hadits lain, wa qad hadzara Rasul sallallahu alaihi wasallam min al-ahaditsil mawdu'ah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mentahdzir, memberikan peringatan dari hadits-hadits yang palsu. Ya, faqala man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ya, siapa yang berdusta atas nama saya dengan sengaja, maka hendaknya ia siapkan tempat duduknya di neraka. Sekarang betapa banyak ya, ketika misalnya ada acara maulid, mereka berdiri, kenapa? Katanya Nabi lagi datang, ya, Nabi hadir di acara kita, ya kan? Ini kan dongeng, artinya dusta atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, misalnya datang ke kuburan Nabi, ya kan? Terus Nabi keluar dari kuburnya, duduk, ya, memegang lututnya, ya, makanya semuanya cerita dusta terhadap atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini apa namanya, termasuk pelanggaran yang diantara hukumannya adalah faliyatabawa maka adahu minan nar, maka hendaknya ia siapkan tempat duduknya di neraka. Tentunya termasuk hal yang disayangkan bersamaan dengan hadits-hadits yang kita baca, ancaman bagi orang yang tidak selektif akan hadits yang dinisbatkan kepada Nabi. Ini resikonya besar ya, resikonya besar ya, apalagi kalau kita sengaja, ya, falyatabawa maq'adahu minan nar, hendaknya dia siapkan tempat duduknya di neraka. Tapi bersamaan dengan ini sangat disayangkan kita dengar banyak dari para syekh, para ustadz, ya, tidak selektif terhadap hadits, ya, mungkin karena menguatkan madhabnya atau menguatkan akidahnya, ya. Ya, misalnya hadits ikhtilafu ummati rahmah, misalnya ya, hadits ikhtilafu ummati rahmah. Artinya apa ikhtilafu ummati rahmah? Apa artinya ikhtilaf? Ikhtilaf artinya perselisihan. Dari apa ya? Dari maknanya saja ini sudah aneh.
Artinya kan kalau kita baca Quran kan mengajarkan persatuan, ya kan? Mengajarkan persatuan, melarang dari perpecahan. Kok tiba-tiba nongol hadits ikhtilafu ummati rahmah, perpecahan umatku rahmat. Harusnya kita bilang ikhtilafu ummati azab. Perpecahan umatku itu azab karena menyelisihi Quran, menyelisihi hadits. Tiba-tiba ada hadits dan ini yang tersebar di tengah manusia. Apa itu? Ikhtilafu ummati rahmah. Ya, perpecahan umatku, perselisihan umatku, perbedaan umatku adalah rahmat. Ya, kata Al-Alam Ibnu Hazm mengomentari hadits ini, kata beliau, laisa bihadits. Bahkan ini bukan hadits. Kata Ibnu Hazm, bahwa ini bukan hadits. Bal huwa batilun makdzub. Bahkan ini perkara yang batil dan dusta. Ya, dan dusta. Ya. Liannahu law kana al-ikhtilafu rahmah lakana al-ittifaqu sukhtan. Ya. Baik. Hadits ini itu ikhtilaf ummati rahmah, perselisihan atau perbedaan umatku adalah rahmat. Kata Ibn Hazm ini bukan hadits. Ini bukan hadits. Maka ini merupakan sesuatu yang batil dan dusta. Seandainya perselisihan itu adalah rahmat, maka persatuan adalah petaka. Sesuatu yang dibenci, sesuatu yang apa namanya? Karena kalau berpecah berarti rahmat. Berarti kalau bersatu itu petaka. Ya, bersatu berarti itu petaka. Iya. Ini tentunya berseberangan ya dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadits-hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, banyak ayat yang mengajarkan kita untuk bersatu. Ya, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Ya, isma'u ati wa in turiba dhahruk wa ukhidha maluk. Mendengar dan taat kalian walaupun dipukul punggungmu, diambil hartamu. Dan hadits-hadits yang lain yang menjelaskan agar kita bersatu, baik itu bersatu di atas ketaatan kepada Al-Quran dan hadits dengan pemahaman yang benar, ataupun bersatu di atas ketaatan kepada pemerintah. Bersatu di atas ketaatan kepada pemerintah, selama itu bukan maksiat. Jadi kalau kita baca hadits ini, tapi begitulah, kalau kita lihat hadits ini, ikhtilaf ummati rahmah, perpecahan umatku rahmat, itu banyak di tengah kaum muslimin tersebar, di kalangan ustadz-ustadz, para penceramah, khotib-khotib Jumat, ikhtilaf ummati rahmah, ya, untuk membenarkan kondisi yang terjadi sekarang, banyaknya perbedaan, banyaknya perselisihan, banyaknya perpecahan, itu enggak ada masalah. Kenapa? Karena Nabi bersabda, ikhtilaf ummati rahmah, perbedaan dari umatku itu adalah rahmat, iya kan? Hadits yang tidak jelas. Tapi mereka nisbatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka sengaja sebarkan hadits seperti ini. Maka ini ancamannya berat. Ya, diantaranya tadi hadits yang telah kita bacakan, faliyatabawa maka ada minan nar, maka hendaknya dia siapkan tempat duduknya di neraka. Hendaknya ia siapkan tempat duduknya di neraka. Ya, jadi ini prinsip kita ya terhadap hadits-hadits yang lemah. Ya, artinya kita harus selektif terhadap hadits karena risikonya besar ya. Risikonya besar kalau kita nggak hati-hati asal sampaikan hadits, maka kita terancam dengan hadits falyatabawa maka ada minan nar. Maka hendaknya ia siapkan tempat duduknya di neraka. Kemudian hal yang perlu kita ingatkan juga, sebagian ulama belakangan ya, sebagian ulama belakangan يرى بعض العلماء المتأخرين جواز الأخذ بالحديث الضعيف بشروط. Sebagian ulama, kadang kan kita dengar bahwa boleh kita berdalil dengan hadits yang lemah, tapi misalnya dalam fadail al-amal, dalam keutamaan beramal. Nah, maka di sini dibawakan ya, kata beliau ya ba'du al-ulama al-mutaakhirin jawaza al-akhdhi bil hadits dhaif bisyurut. Bolehnya sebagian ulama memandang, sebagian ulama belakangan ya, ingat ya, ulama belakangan memandang bahwa boleh ya, boleh mengambil hadits yang dhaif tentunya dengan syarat-syarat. Tidak mutlak begitu. Pokoknya yang penting hadits sikat, ya kan? Tentunya dengan syarat-syarat. Di sini sebutkan ada ya 4 syarat. Syarat yang pertama, ayakuna fi fadaili al-amal. Bahwa hadits tersebut, hadits dhaif tersebut hanya berbicara tentang fadilah
amalan, fadilah suatu amalan. Misalnya keutamaan ini, keutamaan ini, keutamaan. Sebatas itu saja, ya kan? Kemudian ya syarat yang kedua, ayandarija tahta aslin sahih minas sunnah. Dia hadits doif ini berjalan di atas hadits yang sahih. Maksudnya ada hadits yang sahih semakna dengan itu. Jadi ini seperti apa ya? Seperti apa namanya kayak penguat saja. Dia tidak menyelisih hadits yang sahih. Sudah ada hadits yang sahih yang berbicara tentang itu. Dibawakanlah itu sekedar penguat saja, sekedar pendukung gitu ya, sekedar pendukung untuk menguatkan hadits yang sahih. Ya, tidak kayak hadits tadi itu ya, ikhtilaf ummati rahmah. Sudah menyelisih Quran, menyelisih hadits, tiba-tiba muncul ini ya, ikhtilaf ummati rahmah. Iya. Ini tidak bisa dipakai, ya kan? Walaupun beralasan sebagian ulama membolehkan berdalil dengan hadits yang dhaif. Kita katakan iya, betul ada sebagian ulama belakangan mengatakan boleh kita berdalil dengan hadits yang dhaif, tapi dengan apa? Dengan syarat, ya. Disebutkan di sini 4 syarat. Yang pertama apa tadi? Dalam fadilah amal, dalam fadail al-amal, dalam keutamaan amalan. Menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan suatu amalan. Yang kedua apa tadi? Dia berjalan di atas dasar hadits yang sahih. Jadi sudah ada hadits yang sahih yang menjelaskan hal tersebut, dia mendukung hal itu, maka tidak mengapa. Syarat yang ketiga, alla yashtadda dha'fuhu. Haditsnya tidak begitu lemah begitu ya. Maksudnya ada kelemahan tapi bukan lemah yang sangat. Ya, bukan kelemahan yang sangat karena tingkatan hadits dhaif itu bertingkat-tingkat. Dia bukan lemah yang parah ya, tapi dia dhaif tapi dhaif yang ringan. Ya dhaif yang ringan dan tentunya ini dibahas dalam ilmu mustalah hadits. Ada pembahasannya dalam kurikulum atau bidang ilmu agama namanya mustalahul hadits. Itu bidang ilmunya ya, mustalah hadits. Ada buku-buku yang dibahas dalam masalah tersebut. Ya. Kemudian syarat yang keempat, alla ya'taqida indal amali bihi thubutuhu. Dia tidak meyakini bahwa apa namanya uh, dia tidak meyakini untuk mengamalkan amalan tersebut dengan hadits dhaif itu. Dia tidak meyakini itu. Jadi kalau kita bahasakan dia kayak penguat saja. Maksudnya kalau ada hadits yang sahih dibawakan ini sekedar coba lihat itu kan hadits yang dhaif ya apa namanya sejalan dengan hadits yang sahih. Jadi sekedar penunjang, sekedar pendukung ya, sekedar penguat terhadap hadits yang sahih. Jadi tidak boleh kita meyakini bahwa apa namanya tetapnya hadits tersebut untuk kita amalkan. Tidak boleh kita beramal dengan menggunakan hadits tersebut. Ya. Dan beliau di sini ingatkan wanasu al-yaum la yataqayyaduna bi hadhihi syurut illa ma nadir. Eh, Manusia pada hari ini maksudnya di masa beliau itu eh, mereka tidak memasang syarat-syarat ini kecuali jarang yang pakai syarat ini. Maksudnya ya mereka beralasan sebagian ulama membolehkan hadits dhaif. Iya, tapi ternyata kebanyakan manusia tidak memperhatikan syarat-syaratnya. Mereka hanya beralasan betul sebagian ulama membolehkan berdalil dengan hadits yang dhaif, ya kan? Jadi seakan-akan ulama mutlak begitu, tidak ada persyaratan. Ternyata kalau mereka jujur mengikuti ulama yang membolehkan, tentunya mereka harus ikuti syarat-syaratnya, yaitu 4 syarat yang disebutkan tadi dalam masalah keutamaan beramal, sudah berjalan di atas hadits yang sahih, ya haditsnya tidak begitu lemah, kemudian tidak dibangun suatu amalan dari hadis tersebut. Ya, sekedar penguat saja, bukan dibangun suatu amalan dari hadis tersebut, tapi sekedar penguat. Kita membangun amalan itu dari Quran dan hadits yang sahih. Kan begitu ya? Kita membangun suatu amalan dari Quran dan hadits yang sahih dengan pemahaman yang benar. Jadi adapun hadits dhaif yang kelemahannya tidak begitu lemah, sekedar penunjang, sekedar penguat, sekedar pendukung atas hadits yang sahih. Kalau sekarang kenyataan di lapangan ya tidak, hampir dikatakan tidak terpenuhi syaratnya, ya kan? Karena mereka pakai hadits yang dhaif untuk beramal, ya kan? Bukan lagi merupakan pendukung, bukan lagi ada hadits yang sahih, jelas-jelas sudah menyelisih hadits yang sahih. Iya, taib.
Baik sekali itu ya apa yang bisa kita jelaskan pada kesempatan sore hari ini. Alhamdulillah kita sudah menjelaskan beberapa judul pembahasan yang dibawakan oleh penulis. Yang pertama tadi tentang berdiri yang terlarang ya, berdiri yang terlarang. Jadi kesimpulannya tentang berdiri yang terlarang itu seorang berdiri pada tempatnya, dia di situ, dia duduk di situ, tiba-tiba dia berdiri, ya dia juga tidak menuju ke tempat orang yang dia muliakan, ya sebagai bentuk pengagungan, maka ini adalah hal yang terlarang. Adapun berdiri yang terlarang, berdiri yang dibolehkan, tentunya kalau ada hajat untuk berdiri, karena berdiri sebagai sarana kepada hajat tersebut, misal untuk menolongnya atau mencium keningnya atau keluar menjemputnya, ya maka hal-hal seperti itu tidak ada masalah. Kemudian telah dibahas tentang hadits yang lemah dan hadits yang palsu, bagaimana prinsip atau manhaj kita tentang hadits yang lemah, ya kan, dan bagaimana ancaman orang yang bergampangan tidak teliti terhadap hadits, yaitu dia diancam dengan menyiapkan tempat duduknya di neraka. Kemudian juga tentang syarat-syarat sebagian ulama belakangan membolehkan berdalil dengan hadits yang dhaif dengan 4 syarat yang disebutkan. Yang terakhir yang saya ingatkan kembali, dia tidak membangun amalan di atas hadits tersebut. Jadi semata-mata hanya pendukung atau penguat. Wallahu taala alam. Semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.